Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan kepada seluruh selamat datang kepada seluruh peserta kajian pada subuh Al-Hasani. Mari kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak uraian penjelasan Al-Quran gramatikal dengan metode Al-Hasani merupakan intisari acara kajian Ba'da Subuh, yaitu surah Ali Imran ayat 96 yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Nurmalis Yuslaf. Terlebih dahulu kita sapa dulu Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bapak Ustadz dan seluruh keluarga Alhamdulillah, semoga kita juga semuanya walafiat. yang masuk Zoom Al-Hasani dan semua peserta Al-Hasani juga Allah berikan kesehatan badan. Amin ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Ustadz. Syukran baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah yang tak pernah berhenti memberikan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah untuk meninggalkan larangan-larangan. Kita mudah untuk pergi ke masjid. Kita mudah untuk melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Kita mudah untuk melaksanakan puasa. Kita mudah melaksanakan sedekah dan zakat. Mudah bagi kita. Kenapa? Karena kita ada iman dalam tubuh kita, dalam dada kita. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Yang tadi tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang kedatangan Nabi Muhammad SAW, kita bisa membedakan. Bayangkan saja sebelum Nabi Muhammad lahir, orang menguburkan anak hidup-hidup, anak perempuan dikuburkan hidup-hidup karena dianggap sial. Begitu kedatangan Nabi, beliau merombak semuanya. Dan kita berharap nanti di Malaysia berjumpa dengan beliau. Berjumpa dengan beliau, beliau mengakukan kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan kita juga berharap berdoa pada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Tetanggakan kami dengan beliau, ya Allah. Semoga ke depan kita, visi kita yang jauh ke depan, entah kapan terjadi, mudah-mudahan karena kepercayaan kita kepada Allah, kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa hari-hari yang kita nanti akan datang. Saatnya akan tiba, bagaimana kita bercengkrama dengan beliau. Baik Bapak Ibu, tadi dalam surat Inna Nazalna bahwa
Allah mengatakan bahwa inna nahnu nazalna, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Jadi Bapak Ibu yang sedang berada di Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran Allah jaga, maka orang yang ada di sekitar Al-Quran Allah jaga juga, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau Allah sudah jaga kita, maka semuanya jadi aman, jadi selamat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dengan Al-Quran. Kita harus jadikan hari-hari kita tetap bersama Al-Quran. Hela napas kita yang terbayang Al-Quran. Setiap letakan jantung kita juga bicara Al-Quran. Apapun yang kita bayangkan selalu Al-Quran, 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 dan Al-Quran. Kita bisa bekerja, fisik kita bisa bekerja di kantor. Fisik kita ada di ladang. Fisik kita ada di mana-mana. Tapi Allah dan Al-Quran selalu ada di. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-96. Sudah hadir bersama saya Bu Nurmalis Yuslab. Assalamualaikum Bu Nurmalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Nurmalis posisi di mana ini? Di Jakarta Pak Ustadz, di Condet. Oh, Condet. Alhamdulillah. Iya. Kegiatan sehari-hari Bu Nurmalis sekarang apa? Pensiunan. Pensiunan mana itu? Saya guru Pak Ustadz. Guru di? Guru SMP. Oh, SMP. Oh, berarti datang ke Taspen ngajukan pensiunnya dulu ya? Iya. Iya. Taspen Jakarta apa Taspen di mana daerahnya? Condet. Jakarta. Oh, Taspen. Cempaka Putih ya? Iya, Cempaka Putih. Oke. Latihannya udah berapa lama Bu Nurmalis ayat 96 ini pas ini? Latihannya berapa lama ini? Latihannya udah 2 minggu inilah yang sering. Sama siapa? Sama Bu Ati, sama Bu Aini, sama di kelas juga dengan Buya. Oh, iya. Alhamdulillah. Siap ya? Insya Allah Bu ya. Silakan Bu Nurmalis. Baik. Terima kasih kepada Buya Rizal. Terima kasih kepada Ibu Eli. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf ini, saya belum bisa menampilkan ayat ini. Untuk itu mungkin Bapak Ibu yang mau siapkan dulu mungkin Qur'annya, alat tulisnya, kalau mau menuliskan. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menampilkan. Nggak apa-apa Bu, nggak perlu mohon maaf Bu. Nggak ada yang Iya. salah Bu, tenang aja. Iya Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Rizal Al-Hasani yang selaku penyusun dan pengajar metode gramatikal Al-Hasani, dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Rizal, yang mana Ustadz Rizal ini sudah berjasa kepada kita semua sebagai penyusun sebuah metode yang metodenya membuat kita memudahkan untuk mengerti dalam artian Al-Quran. Sehingga metode ini membuat kita bisa mengartikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran ini dalam tidak waktu lama, dalam waktu singkat.
sehingga kita dapat menyelami ke dalam lautan Al-Quran ini hingga kita tidak mau berpisah lagi dengan Al-Quran. Ditambah lagi, bagaimana seorang ustadz ini, seorang sosok guru yang mengajarkan kita dengan pintar dan sabarnya, sehingga kita dapat mengerti Al-Quran dan dapat mentadaburinya. Dan ucapan terima kasih kepada sahabatku, guruku, Bu Wati. Beliau ini juga yang menarik saya dan ada teman-teman saya ke dalam surga Al-Hasani ini. Bu Wati ini yang membawa kami masuk ke dalam belajar dalam Al-Hasani. Bu Wati ini juga seorang yang pintar dan tidak mengenal lelah mengajar dan mentransfer ilmunya kepada kami. Kajiku di situ. Semoga Mbak Wati selalu istiqamah dalam mengajar kami. Dan ucapan terima kasih selanjutnya yaitu kepada Bu Aini. Bu Aini ini adalah seorang sahabat saya dari mulai kami itu tahun 96 kami bergabung bersama di sebuah SMP. Sampai sekarang itu kami tidak pernah berpisah. Hanya Bu Aini ini lebih unggul dari saya. Apapun, kami sama-sama mengajar, kami sama-sama belajar, bahkan sama-sama kuliah. Beliau ini adalah sahabat yang setia dan semoga Bu Aini juga istiqamah dalam membimbing di Al-Hasani ini. Kemudian ucapan terima kasih selanjutnya saya ucapkan kepada para pengajar, para pembimbing gramatikal Al-Hasani, dan para ustadz dan ustazah yang mengajarkan tahsin, dan saya juga diajarkan tahsin oleh para ustadz dan ustazah di dalam Al-Hasani ini. Dan ucapan terima kasih selanjutnya kepada sahabat-sahabat di grup PS. Grup PS itu yaitu grup pagi senior yang diketuai oleh Pak Fauzi. Terima kasih Pak Fauzi, teman-teman semua. Dan sahabat-sahabat di grup ceria. Grup ceria yaitu yang diketuai oleh Pak Helmi, yang mengajarnya Bu Wati, dan sahabat-sahabat di grup senior Al-Hasani, yaitu yang dibimbing oleh Ustadz Saad, Bu Ani, dan Pak Aidil, dan semua teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Gramatikal Al-Hasani dan di Tahsin Al-Hasani. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya dan dorongan motivasi dari Bapak Ibu semua. Baiklah, selanjutnya saya akan menguraikan surat Ali Imran ayat 96.
Sebelumnya saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wadi'a linnasi lallazi bibaqah Kata mubarakan wa hudan lil alamin. Baiklah, ayat ini saya penggal menjadi 14 penggalan. Saya akan uraikan. Penggalan pertama adalah inna, penggalan kedua adalah awwala baitin, ketiga wudi'a, 4 li, 5 annasi, 6 la, 7 allazi, 8 bi, 9 bakata, 10 mubarakan, 11 wa, 12 hudan, 13 li, 14 al-alamin. Penggalan pertama inna, huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan kedua awwala baitin. Awwala baitin ini merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari 2 kata benda, yaitu awwala dan baitin. Kata benda majemuk di sini ciri-cirinya adalah kata benda kedua berakhiran tanwin. Kata benda pertama adalah awwala. Awwala ini akar katanya ala. Dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 53 yang artinya yang pertama. Baitin merupakan kata benda yang kedua. Yang ciri kata bendanya di sini tanwin. Akar katanya adalah bata. Ini berlaku kaidah sia kedua. Yang mana baiti menjadi bata. Di kaidah sia 2, dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Nah, kita dapat lihat di Kamus Mahmud Yunus, artinya adalah tempat tinggal atau rumah pada halaman 74. Penggalan berikutnya yaitu wudi'a. Bentuk wudi'a ini bentuknya adalah KKL pasif. Ciri KKL pasifnya adalah huruf pertama berharkat dhammah, huruf kedua berharkat kasroh. Pelakunya huwa,
polanya fa'ala dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 501. Yang artinya dia telah diletakkan. Penggalan keempat yaitu li, huruf jar, artinya untuk. Penggalan kelima adalah an-nasi, bentuknya kata benda. Ciri kata bendanya adalah sebelumnya diawali oleh li. Li adalah huruf jar yang dia itu mengkasrahkan huruf sebelumnya, kata sebelumnya. Akar katanya nawasa menjadi nasa, dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman di Kamus Munawir halaman 1475 yang artinya orang atau manusia. Di sini juga berlaku kaidah sia, yaitu kaidah sia nomor 2. Selanjutnya adalah la. La huruf bermakna, artinya benar-benar. Allazi, penggalan berikutnya, adalah kata penghubung yang artinya yang. Penggalan berikutnya adalah bi, huruf. Penggalan ke-9 adalah bakata, bentuknya kata benda, yaitu kata benda yang nama tempat dapat kita lihat di Kamus Munawir halaman 102 yang artinya Baka, yaitu Mekah. Penggalan berikutnya adalah mubarakan. Bentuk katanya adalah KBPP. Ciri kata bendanya diawali mu, diakhirin tanwin. Ciri pasifnya akar kata kedua berharokat fathah. Sedangkan ada fathah tain di huruf belakangnya. Ini adalah mencirikan sebagai objek. Akar katanya baroko, baroka. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya mufa'alun. Dapat kita lihat di halaman 63 Mahmud Yunus yang artinya diberkahi. Penggalan berikutnya wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12 hudan, bentuknya KBKK. Akar katanya hadaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lun. Dapat kita lihat artinya di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 480 yang artinya petunjuk.
Penggalan berikutnya adalah li, huruf jar, artinya bagi. Penggalan terakhir, al-alamina. Bentuknya kata benda, jamak. Ciri kata bendanya diawali oleh huruf jar, li. Dan ada huruf alif lam. Ciri jamaknya adalah ada ya nun huruf terakhirnya. Dapat kita lihat halaman akar katanya A5 di halaman 277 Mahmud Yunus. Kata yang kita cari adalah alama. Dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 278 yang artinya alam, seluruh alam. Baiklah, saya akan rangkai kata-kata ini. Sesungguhnya rumah yang pertama dia telah diletakkan untuk manusia yang benar-benar diberkahi dan petunjuk adalah Bakkah, di Bakkah atau di Mekah untuk seluruh alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumtaz. Santai Bu Nurmalis ya. Iya. Lega ya. Baik Bapak Ibu, Bu Nurmalis sudah menguraikan dengan mumtaz ya. Jadi saya tidak menambah lagi gramatikalnya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita bersyukur bahwa kita mendapatkan kitab suci yang masih asli dalam bahasa yang diturunkan pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut. Salah satu kami pernah diskusi dengan beberapa teman di agama lain. Kita diskusi sifatnya. Kira-kira ciri-ciri kitab suci yang asli itu seperti apa? Nah, pertama ya kita sepakat bahwa kitab suci yang asli itu harus ada dari bahasa asli tempat Nabi diturunkan. Misalnya di Arab, ya bahasa Arab, turun di Ibrani, Israel, bahasa Israel, dan sebagainya. Turun di Amerika, bahasa Amerika. Jadi harus dengan bahasa asli. Nah, alhamdulillah, kita masih mendapatkan Al-Quran dengan bahasa asli. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu yang kita baca sekarang. Adapun terjemahannya, hanya cara kita untuk memahami kitab suci yang kita baca tersebut. Cara kita mendekatinya. Yang bahasa asli tetap terpegang. Karena kalau kita sudah terjemahkan lalu bahasa aslinya bilang, nanti berubah bahasa, berubah lagi caranya. Jadi tetap bagaimanapun kurun waktu tetap bahasa aslinya ada. Alhamdulillah kita menerima Quran dalam bahasa asli Cina sehingga kita perlu memahami secara gramatikal tadi yang diuraikan oleh Bu Nurmalis. Itu pertama. Yang kedua, di situ ada cerita tentang bagaimana cara peribadatan. Kita beribadah kepada Allah. Di situ ada aqimus shalah, ada perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ada perintah puasa, ada perintah berzakat, dan ada tujuan hidup kita. Apa yang paling penting? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menyembah kepadaku. Jadi jelas hubungan antara Sang Pencipta dengan kita. Jelas sekali. Bahwa Allah mengatakan dalam surat At-Taha, bahwa bisa bukan At-Taha itu ayat 20, surat 20 ayat 14, dengan tegas Allah mengatakan bahwa innani anallah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Jelas sekali bahwa Allah mengatakan sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan selain aku. Di sini Allah mengatakan aku.
aku. Apa artinya itu? Itu pertanda sebuah Allah menampakkan kebesaran. Tidak ada lain dari aku. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa aqimus shalah, dan dirikan sholat. Jadi perintah pertama Al-Quran itu sholat dulu. Sholat, setelah Allah mengakui dirinya, sholat. Nah, cara sholatnya, Nabi mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi dalam Al-Quran, kita insya Allah jelas dalam bahasa aslinya, kemudian kita juga jelas peribadatannya, dan jelas bagaimana hubungan Allah dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga mengandung sejarah yang panjang. Bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Idris, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Ibrahim, bagaimana sampai ke Nabi Musa, bagaimana sampai ke Nabi Isa, dan bagaimana sampai ke Nabi Muhammad. Mereka saling bernubuat. Bahwa selalu Nabi mengatakan, setelah aku akan datang seorang Nabi, setelah aku akan datang seorang Nabi, setelah aku akan datang seorang Nabi. Selalu itu. Dan kita berbahagia, Bapak Ibu semuanya, bahwa kita termasuk orang-orang yang selalu ingin memahami Al-Quran kita, kitab suci. Dalam kitab suci, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa demikianlah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya, hudal lil muttaqin. Tunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin bertakwa, ingin selamat dunia, ingin selamat di akhirat, ingin bahagia selalu, maka tidak ada pilihan lain kita, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim yang sedang kita bahas ini. Baik Bapak Ibu, sebagai pengamat saya, dalam surat Ali Imran tadi ayat 96, inna awwali batin, sesungguhnya awwali batin, rumah yang paling pertama, sejak bumi diciptakan tentu ada bangunan pertama. Nah, dalam Quran disebutkan bahwa inna awalin baitin wudi'an linnas, yang disiapkan untuk manusia, tempat beribadah. Apa itu? Yaitu lallazi bi Bakkah, yaitu kota Mekah sekarang, yaitu Ka'bah. Di Bakkah itu kata nama lain dari kata Mekah atau Ka'bah. Di Ka'bah itulah rumah pertama yang dibuat oleh Allah untuk beribadah manusia. Kemudian disebut lagi mubarakan, diberkahi. Mubarakan, diberkahi, jadi semuanya diberkahi. Dan kita juga minta diberkahi oleh Allah. Mubarakan haudan, dan petunjuk lil alam, bagi sekalian alam. Jadi arahnya, arah apa kita ke sana, kiblat kita ke sana. Mungkin ada secara sains nanti bisa dibuktikan arah-arah lain. Entah itu magnetnya, entah itu gravitasinya, entah apa, entah sumbu buminya, saya nggak tahu. Tapi ini mungkin oleh orang astronomi atau ahli geologi ya, bisa dicari apa yang dimaksud dengan kata apa tadi, wa'udal lil alamin. Jadi mungkin ada poros kan namanya itu, atau ada bahasa lain ya. Kita tunggu penelitian. Kita tunggu penelitian dari ahli. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang ayat Al-Imran ayat 96 ini. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah selalu kita istiqomah dalam agama yang benar ini, agama yang betul-betul kita bisa buktikan secara sains. Banyak profesor-profesor barat yang sudah masuk Islam hanya karena berpikir mereka melihat, membaca, membandingkan isi kitab suci mereka dengan Al-Quran yang sudah kita bahas. Mereka membandingkan, lalu mereka mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Kita nggak tahu. Katanya seperti Profesor Jeffrey Lang yang pindah itu yang profesor, banyakkan profesor. Mereka profesor yang sudah malang melintang di dalam agamanya, bahkan ada yang sudah ateis. Mereka sudah tidak percaya dengan agama apapun, mereka jadi ateis. Nah, setelah mereka menemukan Quran, baru mereka terasa inilah tujuan hidup. Sama saya ingat pada Profesor Jeffrey Lang membaca wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, ini tujuan hidup saya. Dia selama ini mengambang ya hidupnya, akhirnya menemukan surat Al-Quran itu, maka dia bersyahadat masuk Islam, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik Bapak Ibu, siapapun mendengar, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan Bu Eli, ada Pak Haji Ali Mukmin SPD. Kemarin saya sapa beliau, mungkin jauh berangkat. Pagi ini, habis ini kita sapa beliau ya Bu Eli ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada yang salah, itu datang dari kami, yang mungkin kami sedang belajar, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya.
Yang hadir 195 orang, hampir 200. Bersama Pak Isman sudah 200, sekarang 195. Dan kita berharap Al-Hasani selalu hidup, selalu berkembang. Jumlah anggota kita mungkin di atas ribuan sekarang kita, yang hadir pagi 195, yang lainnya mungkin ada keperluan kegiatan pagi ya. Tapi yang sempat hadir 195 orang. Demikian, semoga Allah selalu memberikan keistiqaman kepada kita dalam mentadaburi Al-Quran, satu-satunya kitab yang kita percaya bahwa inilah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.